Bagaimana China menyalip Amerika Serikat dalam supremasi kuantum? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Teknologi kuantum China menyalip Amerika 10 miliar kali lebih cepat, kata fisikawan atau pakar optik kuantum Jerman bernama Profesor Silberhorn. Perangkat komputasi kuantum China dinamakan Qiuchang, diambil dari buku 9 bab tentang perhitungan, salah satu risalah klasik Tiongkok tentang matematika yang disusun sekitar 2000 tahun yang lalu, pada masa dinasti Han Timur. Beberapa saat yang lalu, majalah Sains Amerika Serikat juga menerbitkan makalah ilmiah para ilmuwan China tentang hasil eksperimen dengan komputer kuantum prototipenya. Sistem kuantum China hanya membutuhkan 200 detik untuk melakukan perhitungan yang akan memakan waktu lebih dari 2 miliar tahun menggunakan superkomputer tercepat yang ada saat ini. Eksperimen tersebut dirancang dan dilakukan oleh kelompok penelitian tingkat atas yang dipimpin oleh Profesor Pan Jianwei dan Lu Chaoyang dari Universitas Sains dan Teknologi di Hefei, China. Profesor Pan Jianwei adalah salah satu pakar fisikawan China paling terkenal saat ini. Beliau bahkan disebut oleh majalah The Nature Amerika Serikat sebagai Father of Quantum atau Bapak Kuantum China. Persaingan supremasi kuantum telah menjadi pusat perhatian negara-negara maju di dunia. Barang siapa yang berhasil mendominasi teknologi kuantum akan menjadi komando tertinggi teknologi dunia di abad 21 ini. Ricky, masih ingat beberapa saat yang lalu ketika prestasi ilmuwan Amerika menyapu media global? Dan kemudian, mengapa dalam waktu singkat teknologi kuantum China dapat mengungguli Amerika Serikat? Beberapa pakar Rusia memberikan jawabannya, seperti yang dikutip oleh majalah The American Journal of Science, sebuah jurnal ilmiah paling lama di Amerika Serikat sejak tahun 1818, oleh Profesor Benjamin Silliman, bahwa sains dan teknologi manusia dalam mencapai hegemoni kuantum untuk kedua kalinya telah dicapai oleh China dan jauh melampaui Amerika Serikat. Teknologi kuantum Amerika Serikat yang diwakili oleh Google Sycamore, misalnya, memerlukan waktu 3 menit untuk melakukan perhitungan yang membutuhkan waktu 10.000 tahun oleh super fast computer tercanggih Amerika bernama The Summit. Sementara komputer kuantum China, Qiuchang atau Chapter 9, hanya membutuhkan waktu 1 menit untuk melakukan perhitungan yang sama. Jadi, pertanyaannya, seberapa cepat perhitungan komputer kuantum China dibandingkan Amerika Serikat? Jawabannya, 10 miliar kali lipat. Evaluasi ini dinyatakan oleh ilmuwan fisikawan Jerman terhadap prestasi komputer kuantum bab 9 China. Sangat sederhana dan langsung. Menurut pakar Profesor Silberhorn, China telah banyak berinvestasi dalam komputasi kuantum. Di bawah kepemimpinan Presiden China Xi Jinping, menghabiskan lebih dari 10 miliar dolar di laboratorium nasional untuk ilmu informasi kuantum. China telah menjadi pemimpin dunia dalam teknologi kuantum, diikuti oleh Amerika Serikat, kata Ruslan Yunusov, kepala kantor proyek teknologi kuantum di Rosatom, Rusia. Data yang dikodekan menggunakan mekanika kuantum dikirim ke jarak yang sangat jauh, seperti yang dilaporkan oleh Life Science. Satelit komunikasi kuantum pertama dunia yang diluncurkan oleh Beijing bernama satelit Mozi, atau lebih dikenal sebagai The Quest Quantum Experiments at Space Scale, dinamai setelah filsuf terkenal zaman China kuno. Saat ini, satelit ini telah mencapai banyak kemajuan dan prestasi dalam beberapa tahun terakhir. Menurut kantor berita Xinhua, teknologi kuantum ini telah diterapkan pada kapal selam Angkatan Laut China yang dapat menempuh perjalanan selama ratusan hari di lautan luas dan sampai di tujuan yang ditentukan tanpa harus mengandalkan navigasi satelit, meski dengan error hanya beberapa ratus meter saja. Pencapaian teknologi ini hanya dimiliki oleh China saat ini. Namun, di bidang komputer kuantum, hampir semua laporan media sebelumnya hanya berasal dari laboratorium Amerika, tanpa membandingkan hasil pencapaian dari negara lain. Itulah sebabnya, kebanyakan teman-teman di tanah air hanya mendengar pencapaian teknologi kuantum dari Microsoft,
Google, IBM, atau raksasa teknologi Amerika Serikat lainnya. Misalnya, berita yang sangat mengejutkan dunia tentang hasil riset komputer kuantum Google. Google segera mengumumkan bahwa mereka telah mencapai hegemoni kuantum, di mana kelihatannya Amerika Serikat telah memantapkan posisi komando terdepan di bidang ini. Namun, sayangnya, hal tersebut hanya membuat Amerika Serikat gembira sesaat. Mereka hanya memimpin kurang dari 15 bulan ketika teknologi kuantum China menyalip Amerika Serikat setahun yang lalu. Dengan hasil prestasi yang cukup menakjubkan, 10 miliar kali lebih cepat dari kecepatan kuantum yang dicapai Google. China telah mengajukan 2 kali lebih banyak paten daripada Amerika Serikat pada tahun 2017 untuk teknologi kuantum, kategori yang mencakup perangkat komunikasi dan kriptologi. Menurut firma riset pasar Patent4matics, jumlah paten di bidang teknologi kuantum China telah melampaui Amerika Serikat. Meskipun China tidak benar-benar dapat bersaing dalam hal kekuatan komputasi dengan Amerika Serikat, menurut Anthony Tripp dari firma analitik paten Patent4matics. Akan tetapi, China telah memimpin dalam hal jumlah paten yang diajukan terkait dengan penerapan teknologi kuantum. Ada sebanyak 492 paten kuantum yang diajukan China pada tahun 2018, lebih banyak dari gabungan jumlah total dari Amerika Serikat sebanyak 248 paten, Jepang 30 paten, Korea 45 paten, dan Uni Eropa 31 paten. Menurut data dari Patent4matics, dalam penerapan dan penggunaan untuk keuntungan strategis, maka saya sangat setuju sepenuhnya bahwa China memiliki keunggulan. Karena tidak ada perusahaan di dunia ini yang dapat bersaing dengan pemerintah China yang bertindak sebagai satu kesatuan atau sebagai kumpulan organisasi. Hal ini hampir tidak mungkin terlihat di negara-negara barat, kata Anthony Tripp. Pada tahun 2019, Amerika Serikat mulai merumuskan Undang-Undang Perencanaan Kuantum Nasional. Washington berencana investasi 1,2 miliar dolar dalam 10 tahun ke depan. Di lain pihak, menurut laporan yang diterbitkan Laboratorium Nasional China untuk Informasi Kuantum, laboratorium telah merencanakan persiapan program dan rancangan investasi 5 tahun mendatang sebesar 15,2 miliar dolar atau sekitar 13 kali lipat anggaran Amerika Serikat. Ruslan Yunusov menambahkan, Amerika Serikat saat ini memimpin dunia dalam hal teknologi dasar AI atau kecerdasan buatan, sedangkan China mencapai komando tertinggi dalam hal teknologi kuantum. Untuk mengejar ketinggalan dalam dua teknologi masa depan ini, Rusia akan bekerja sama dengan Uni Eropa dan India, terutama dalam teknologi kuantum. Kesimpulannya, komputer kuantum dapat mengeksploitasi matematika tidak biasa yang mengatur dunia kuantum untuk mengungguli komputer tradisional pada tugas-tugas tertentu. Jika komputer tradisional melakukan kalkulasi menggunakan bit yang memiliki hanya satu dari dua status, atau biasanya diwakili oleh 1 atau 0. Namun, bit kuantum atau qubit dapat ada di banyak status secara bersamaan. Tentu saja, ini memungkinkan teknologi kuantum memecahkan masalah jauh lebih cepat daripada komputer tradisional. Teori yang memprediksi bahwa komputasi kuantum akan mengalahkan komputasi tradisional telah ada selama beberapa dekade yang lalu. Kapan manusia memasuki era baru teknologi kuantum hanya masalah waktu saja. Walau membangun komputer kuantum praktis terbukti jauh lebih menantang. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!